Saya datang ke Bali. Minoriti Muslim di Bali sih tak banyak orang. Mereka kurung saya dalam bilik. 20 orang bawa pedang, bawa tulis. Nak membunuh saya. Nak membunuh saya. Nak membunuh saya. Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila. Ustadz Abdul Somad nak dibunuh di Bali. Nak itu artinya, dalam bahasa Melayu artinya itu mahu atau mau, pengen. Jadi dalam video tersebut Ustadz Abdul Somad mengatakan saya nak dibunuh di Bali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Abdul Somad pengen dibunuh di Bali? Benarkah dia pengen dibunuh di Bali? Menurut keyakinan Ustadz Somad, dia mengatakan dia dikepung oleh 20 orang pakai sajam dengan sangat-sangat menyedihkan ya. Itu dari sudut pandang Ustadz Abdul Somad ya. Nanti saya akan bahas dari sudut pandang orang Bali ya. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Kemudian dia juga dikerangkeng katanya. Menurut dugaan daripada Ustadz Abdul Somad, dia dikerangkeng di sebuah bilik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini dilarang di Bali? Apa alasannya? Apakah karena dia bikin ulah di Bali? Apakah kejadiannya baru-baru ini? Apakah ini berhubungan dengan ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir? Apakah ini ada korelasinya? Kemudian, kenapa Ustadz Abdul Somad ini selalu ditolak di berbagai negara? Di Singapura ditolak, kemudian di Timor Leste ditolak gitu. Kenapa? Padahal di Konoha banyak banget orang yang fanatik mendukung Ustadz Abdul Somad ini. Banyak banget. Apa alasannya? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini kontroversi? Apa sebenarnya kelebihan daripada Ustadz Abdul Somad ini sehingga dia banyak pengikut? Apakah karena dia suka ngelucu dalam berdakwah sehingga banyak pengikutnya? Apakah dia cocok jadi seorang ustadz? Apakah dia cocok sebagai pemuka agama? Kenapa pengikut-pengikutnya begitu fanatik dengan Ustadz Abdul Somad ini? Bayangkan di luar negeri, di Singapura sudah ditolak, sudah di-reject gitu. Ibarat barang nih ya, sudah di-reject di berbagai negara. Tapi di Konoha diagung-agungkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita yang salah atau orang luar yang salah? Apakah orang luar itu sebenarnya yang benci dengan Ustadz Abdul Somad? Atau kita memang orang yang sakit gitu ya, sehingga mengikuti Ustadz Abdul Somad ini? Kemudian bagaimana kronologinya? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini mahu, nak, atau pengen dibunuh? Jadi di video ini dia mengatakan nak. Nak itu artinya dalam bahasa Melayu pengen, mahu, ingin dibunuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa seorang ustadz itu pengen dihabisi di Bali? Benarkah pendapat daripada Ustadz Abdul Somad ini? Apakah dia melaporkan ke polisi? Kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Apakah kejadiannya baru-baru ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Ustadz Abdul Somad, saya tidak berpihak pada orang Bali. Saya benar-benar netral di video ini. Saya harus menguliti sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saya buka rahasia daripada masalah ini, saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Saya akan dibenci oleh warga Konoha. Warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan saya pengen dibunuh di Bali dan dugaannya dia bikin laporan ke polisi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Tapi di sisi lain ada orang Bali mengcounter video daripada Ustadz Abdul Somad ini baru-baru ini. Perlu saya klarifikasi, dari cerita tentang apa yang dia alami di Hotel Aston saat itu tidaklah benar 100%. Karena saya ada di lokasi saat itu dari awal sampai akhir. Kejadiannya itu sekitar 8 tahun yang lalu ya, udah lama sebenarnya. Tapi baru-baru ini viral lagi gitu. Jadi ada orang Bali mengcounter, dia mengatakan kejadian itu saya berada di TKP. Itu tidak benar. Sebenarnya
saat itu Ustaz Abdul Somad itu tidak di kerangkeng. Kita berada di ballroom hotel. Jadi kebetulan saat itu Ustaz Abdul Somad ada di hotel. Bayangkan di ballroom hotel. Ballroom hotel itu gede guys, bukan seperti penjara ya, tidak seperti yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad. Kemudian apakah ada dugaan pengen dibunuh Ustaz Abdul Somad? Jadi menurut dugaannya nggak ada guys. Cuman dugaannya ormas-ormas yang ada di sana ya, ormas-ormas yang ada di Bali ya, nggak semua ormas tapi ya, disclaimer on ya, pengen mengetahui apa tujuan daripada Ustaz Abdul Somad pergi ke Bali ngapain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada semacam ketakutan gitu ya, ketakutan orang-orang Bali ya, seperti misalnya akan ketakutan terhadap Bali itu jadi wisata halal. Jadi dari dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad mempengaruhi Bali jadi wisata halal ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi dari dulu saya perhatikan ya, ada rencana atau wacana menjadikan Bali wisata halal. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Bali itu wisata halal, apakah Bali itu akan terkenal sekarang? Pasti mati dong ya kan? Kenapa? Karena ya orang-orang nggak bakal bisa lagi pakai bikini gitu ya kan. Orang-orang Eropa kan nggak mau tahu mau lu beragama apa, kayak nggak ada urusannya, nggak ada urusan masalah halal apa segala macam, nggak ada urusan. Maksudnya gini, bukan berarti mereka jahat ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang bule itu jahat semua gitu. Di mana-mana ada orang jahat. Mau di Eropa kayak di Konoha juga banyak orang jahat kok ya. Di setiap negara itu ada orang jahat. Jadi jangan berpikir orang Bali itu kalau misalnya mereka berbikini gitu ya, mereka bebas misalnya, lalu mereka jahat gitu. Enggak seperti itu guys ya. Semua negara itu ada orang jahat ya, ada orang baiknya juga gitu. Jadi kita nggak boleh menggunakan kacamata hitam ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi adanya dugaan ketakutan terhadap Bali dijadikan wisata halal. Kemudian adanya ketakutan terhadap invasi berbagai ideologi gitu. Itu yang disangkal sebenarnya. Tapi gini guys, ya terlepas siapapun yang salah di sini, saya tidak mendukung di sini ya. Saya juga tidak mendukung ormas Bali yang ada di saat itu ya. Saya juga tidak mendukung Ustaz Abdul Somad. Tapi gini guys, mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang paling rasional gitu. Jadi jangan ada tendensius dulu ya. Saya tidak berpihak pada Bali dan pemuka agama Ustaz Abdul Somad ya. Jadi gini, kalau kita berpikir secara rasional, apakah Ustaz Abdul Somad ini layak disebut pemuka agama? Kalau misalnya mengatakan, oh layak kok jadi pemuka agama. Nah, kalau seorang pemuka agama itu, apakah wajar dia ngata-ngatain agama lain gitu? Apakah wajar dia mengatakan bahwa misalnya nih ya, dia mengatakan di salib itu ada jin kafir gitu. Saya cuma bertanya ya, apakah wajar pemuka agama seperti itu? Kemudian menurut Ustadz Islah Barawi atau Gus Islah, dia pernah mengatakan, menurut kayaknya Islah Barawi, ada semacam fatwa dari Ustaz Abdul Somad, dan ini mempengaruhi orang-orang radikal, bahkan sampai parah radikalnya. Ini menurut keyakinan Ustaz Barawi. Ya, disclaimer on ya, sebenarnya fatwa daripada Ustaz Abdul Somad ini tujuannya itu ke Palestina, bukan ke Konoha. Tapi orang yang radikal itu kan otaknya udah rusak ya. Orang yang radikal itu ya mereka berpikir bahwa Konoha ini lagi perang gitu. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu Ustaz Abdul Somad pernah ditegur oleh seorang Gus bernama Gus Islah Barawi. Dia mengatakan, tolong ralat fatwa daripada Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad mengatakan boleh perang. Ya, sampai modern juga boleh, kata ya, diduga ya, dikatakan Ustaz Abdul Somad seperti itu ya. Ada fatwanya itu di media sosial rame itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang diralat oleh Islah Barawi gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang mati konyol gitu ya. Supaya jangan ada orang yang terpapar radikalisme. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ketakutan daripada ormas-ormas Bali? Saya cuma bertanya ya. Saya tidak memberikan pernyataan. Kemudian kenapa Ustaz Abdul Somad ini ditolak di mana-mana gitu?
di Singapura ditolak, kemudian di Timor Leste juga ditolak, di Bali ditolak gitu. Harusnya seorang pemuka agama itu introspeksi diri gitu. Jangan malah ngotot, oh saya yang paling benar. Nggak boleh seperti itu Pak Ustadz. Nggak boleh ya. Makanya saya katakan, saya berkali-kali saya mengatakan, pemuka agama itu harusnya ada SNI-nya, ada standarnya gitu, ya, ada sertifikatnya gitu. Sama seperti orang bawa mobil gitu, ada SIM-nya gitu. Atau seperti dokter misalnya, ada surat izin praktek gitu ya. Pemuka agama juga sama vitalnya dengan seorang dokter. Sama guys. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh Ustaz Abdul Somad, terutama pengikutnya. Makanya saya katakan, ketika Ustaz Abdul Somad mengeluarkan fatwa, ada orang yang radikal di Konoha, ada banyak orang yang radikal di Konoha akan terpengaruh gitu. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Dokter dengan pemuka agama itu sama-sama penting, sama-sama mempengaruhi. Pemuka agama juga mempengaruhi kok. Banyak keputusan kita dipengaruhi oleh pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan bahwa bumi itu datar, ya kita juga akan mengikuti. Kalau pemuka agama mengatakan bumi itu ya sebenarnya gepeng misalnya, ya kita juga akan mengikuti pemuka agama kan. Kalau misalnya nih ya Ustaz Abdul Somad mengatakan, ya beberapa tahun yang lalu Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Menurut NASA, bulan pernah terbelah, ada tertakan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustaz Abdul Somad mengatakan bulan pernah terbelah? Kenapa dia mengurusi sains gitu? Dia ngomong dari sudut pandang ilmiah gitu. Karena dia ngomong NASA. NASA mengatakan bahwa bulan terbelah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pengikutnya banyak yang percaya bulan terbelah? Banyak. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Kalau kita percaya bahwa bulan terbelah itu, ya tanpa berpikir apakah ini benar atau tidak, dari sudut pandang sains ya, kalau dari sudut pandang agama, so nggak jadi masalah ya, saya nggak larangnya. Dari sudut pandang sains itu, harusnya kita tahu dong ya, bahwa bulan itu pernah terbelah. Apakah ada saksinya gitu? Apakah ada yang menyaksikan gitu? Apakah ada datanya? Sementara menurut sains, kalau bulan terbelah, maka akan terjadi bencana di bumi. Akan terjadi hujan meteor. Ya, laut akan seperti tsunami gitu. Tapi apakah terjadi hal seperti itu di Konoha? Apakah kita merasakan gitu? Nggak ada kan? Nah, jadi menurut keyakinan saya, pemuka agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh pemuka agama. Ada banyak banget. Ketika pemuka agama mengatakan, gak usah pacaran, langsung nikah aja, dosa gitu. Akan banyak orang yang nikah dini. Ya, itu mempengaruhi. Ya, ketika banyak orang yang nikah dini, apa yang terjadi? Ya, kawin cerai. Lah, kawin cerai apa urusannya? Ya, kalau punya anak, anaknya terlantar gimana? Sehingga generasi bangsa rusak gitu. Kalau banyak anak yang terlantar, kurang kasih sayang karena kawin cerai, dipengaruhi oleh suruhan daripada pemuka agama. Ini kan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ada banyak kok ya. Jadi kalau pemuka agama mengatakan, oh nggak usah mikirin dunia, pikirin akhirat ya, iptep ya, teknologi, sains dan sebagainya nggak usah pikirin. Itu buatan kafir. Ya, kita fokus pada ayat-ayat. Apakah ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita? Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam iptek dan teknologi. Karena apa? Ya karena suruhan daripada pemuka agama. Ya, karena apa? Karena pengaruh daripada pemuka agama. Pemuka agama itu sama pentingnya dengan dokter. Jadi harusnya Ustaz Abdul Somad itu ya introspeksi diri, udah tua gitu ya. Introspeksi diri dong ya. Jangan ada pikiran-pikiran negatif terhadap agama lain. Ya kalau misalnya Ustaz Abdul Somad mereview agama lain seperti agama Kristen misalnya, atau dia bahas agama dari sudut pandang akademis, boleh-boleh aja, tapi semua agama dikritik, jangan cuma agama tertentu gitu. Jadi ini semacam bias gitu. Ya kalau mau kritik semua agama gitu, jangan cuma agama tertentu gitu. Ya kalau mengkritik itu ya dari sudut pandang akademis, ya ada datanya, ada sumbernya gitu. Harusnya seperti itu ya. Lalu kenapa saya bahas ini? Apa alasannya? Ya karena Ustaz Abdul Somad mempengaruhi pola pikir masyarakat. Banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh Ustaz Abdul Somad. Karena banyak followernya, banyak pengikutnya.
walaupun pengikutnya banyak yang radikal gitu. Jadi Ustadz Abu Somad ini salah satu ustadz atau pemuka agama yang masuk kategori radikal. Itu menurut data. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau mau cari ulama pemuka agama, carilah yang tidak radikal ya. Ada banyak kok pemuka agama yang bagus. Ada banyak di kampung-kampung gitu yang petani. Saya sering menemukan pemuka agama itu merangkap jadi petani. Kalau dia ceramah nggak pernah dikasih bayaran gitu ya, seperti Pak Islah Barawi juga nggak pernah tuh minta bayaran. Nah itu artinya ada banyak kok pemuka agama yang baik ya. Lebih baik kita mengidolakan pemuka agama yang di kampung-kampung gitu ya. Nggak semuanya orang kampung baik ya, tapi ada banyak kok ulama yang terkenal yang baik seperti Quraisy Shihab dan lain sebagainya, ada banyak kok ya. Jadi jangan ini guys ya, jangan mengikuti ulama yang radikal gitu yang bikin hidup kita sengsara gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tujuan daripada Ustadz Abu Somad ini untuk mengekspansi Bali gitu? Apakah tujuannya itu untuk memualafkan orang-orang Bali gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys ya, kita sebagai kaum intelektual itu kalau kita perhatikan sekarang ini, kita harus jeli ya. Kita itu sebenarnya sudah jadi negara bingung tanpa kita sadari. Lah, kok jadi negara bingung? Kita tuh kan bingung ya, apakah kita negara agama, apakah negara Pancasila, apakah kita negara demokrasi, apakah negara sekuler, kita kan bingung ya. Kalau kita negara Pancasila, harusnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau misalnya nih ada seorang pemuka agama, misalnya mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, apakah itu berperi kemanusiaan? Enggak dong. Ya nggak sih? Kalau ada yang mengkafir-kafirkan agama lainnya, sedikit-sedikit mengkafirkan agama lain, apakah ini berperi kemanusiaan? Apakah ini ada keadilan sosial? Nggak ada kan? Nggak ada guys. Jadi kita tuh bingung ya, negara Pancasila apa negara agama. Jadi kalau saya perhatikan kita tuh lebih ke negara agama guys. Bukan murni 100% ya, tapi sekitar 70% sampai 80% kita tuh negara agama guys. Buktinya apa? Ada banyak kok seperti MUI, pemuka agama itu sangat-sangat punya posisi tertinggi di Konoha. Bahkan presiden kan sungkem ya sama pemuka agama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat memilih. Jadi kita menempatkan pemuka agama itu di atas segalanya. Apakah boleh seperti itu? Nggak boleh. Ya boleh kita menghargai pemuka agama, tapi menghargai sejajar gitu ya. Nggak ada feodal gitu ya. Jadi kalau kita hargai mereka itu seperti menghargai Tuhan gitu, menganggap mereka Tuhan, itu sangat berlebihan sekali ya. Harusnya sejajar gitu ya. Egaliter ya. Bukankah agama Islam itu mengajarkan egaliter ya, kesetaraan gitu. Nggak boleh ya kalau misalnya ada pemuka agama salah kita dukung-dukung. Oh ini semuanya fitnah. Oh pemuka agama nggak pernah salah. Jadi baru-baru ini juga lagi viral di media sosial tuh ya. Ada pemuka agama atau kiai yang mendiduri muridnya sekitar 50 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dibela atau tidak? Yes, ada banyak yang membela juga. Sama seperti Ustadz Abu Somad ini. Kalau Ustadz Abu Somad ini dinyatakan radikal, akan banyak orang yang ngebela gitu. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Kalau saya mengatakan bahwa UAS ini radikal. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, ketika Ustadz Abu Somad itu, menurut keyakinan Ustadz Abu Somad ya, ketika dia dikerangkeng, ya, ketika dia pengen dihabisi di Bali, pengen dibunuh, kenapa Tuhan membiarkan dia dikerangkeng di sana? Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang bawa pisau atau bawa pedang ke hadapan Ustadz Abu Somad? Kenapa? Apakah Tuhan bisa mengatasi? Bisa dong. Kenapa? Karena Tuhan maha segalanya. Nah, kalau Tuhan itu maha segalanya, kenapa Ustadz Abu Somad itu dikerangkeng di Bali? Kenapa? Itu kan menurut pengakuan dia. Kenapa dilarang di Timor Leste? Kenapa dilarang di Singapura gitu? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Harusnya ya pintu hati orang-orang yang mengkerangkeng Ustadz Abu Somad ini kan harusnya dikasih ini dong ya, dikasih ketabahan gitu ya kan, dibukakan hatinya gitu.
Tapi Tuhan tidak membuka hati daripada yang mengkerangkeng itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Ustaz Abdul Somad ini dikerangkeng, ya di Singapura juga pernah tuh dimasukin ke sebuah kotak gitu kayak ayam gitu. Ya lalu yang jadi pertanyaan, di mana Tuhan saat itu ketika dia dikerangkeng? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, mohon maaf bagi untuk videonya. Saya tidak mengajak yang untuk video ini untuk tidak beragama apa segala macam, bukan ya. Tapi tujuan saya itu supaya kita berpikir rasional. Kita sudah terlalu lama dibodohi oleh dogma-dogma yang menurut saya pribadi bikin kita semakin terpuruk, bikin hidup kita itu semakin sengsara. Kalau kita menuhankan pemuka agama, maka pemuka agama itu akan melakukan apapun yang pengen dia lakukan. Kenapa? Karena dia berpikir saya dilindungi kok gitu. Harus ada yang namanya hukum. Ya, setidaknya hukuman sosial. Jadi bagi pendukung Ustaz Abdul Somad, ya bertobatlah gitu. Masih banyak pemuka agama yang lain gitu. Pemuka agama yang baik itu mencerminkan karakternya. Kalau ada pemuka agama itu yang mengkafir-kafirkan agama lain, menurut saya pribadi itu tidak sesuai dengan humanisme atau kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.